pengunjung tempat hiburan malam terlibat aksi bentrokan dan saling pukul. Sedang berpesta narkoba bersama adik ipar, bandar sabu di Prabu Muli diborgol polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali program Berita Kriminal Borgol hadir menjumpai Anda. Beragam informasi kriminal teraktual akan kami hadirkan pada Borgol edisi hari Rabu 21 Oktober 2020. Bersama saya Misbahul Munawarah, inilah Borgol selengkapnya. Puluhan pengunjung di salah satu tempat hiburan malam di Kota Palembang terlibat bentrok dan viral di media sosial. Belum diketahui penyebab keributan ini. Dari video viral ini, ramainya pengunjung tidak mematuhi protokol kesehatan. Dari video amatir terlihat keributan terjadi antar pengunjung di sebuah tempat hiburan malam Arena 9, perempatan lampu merah Bandara, Jalan Letjen Harun Sohar, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Sabtu malam kemarin. Para pengunjung terlihat saling lempar dan saling pukul hingga suasana menjadi ricuh. Keributan tak berlangsung lama dan dapat dilerai pihak keamanan tempat hiburan dibantu pengunjung lainnya. Pasca kejadian, lokasi tersebut tutup dan tidak ada aktivitas. Petugas Satpol PP Kota Palembang yang mendatangi lokasi kejadian hanya menemukan pintu yang sudah dipasang garis polisi. Kabid Binmas Satpol PP Kota Palembang, Harrison, menyatakan akan memeriksa pengelola Arena 9 terkait pelanggaran protokol kesehatan. Akan kami pertanyakan berkaitan dengan perizinan yang ada dimiliki oleh Arena 9. Nah, nanti juga akan kita cek apakah sudah sesuai dengan protokol kesehatan. Berdasarkan Perwali 27 tahun 2020 akan kami tindak lanjuti. Security tempat hiburan malam Arena 9, Putra, menyatakan tidak ada korban jiwa dalam keributan tersebut. Pengunjung yang bertikai hanya mengalami luka lebam dan memar. Kalau permasalahan sendiri kita belum tahu, karena ini juga lagi masih disidik. Nanti kelanjutannya nanti kita kasih kabar. Kalau kita lihat kan ada kursi, botol segala macam, ada korban nggak sih, Bang? Kalau secara korban untuk nyawa nggak ada, Pak. Tapi kalau untuk luka-luka memar gitu kita langsung kita obati. Tempat hiburan malam Arena 9 ini hanya buka pada malam Sabtu dan malam Minggu di masa pandemi COVID-19. Belum diketahui secara pasti penyebab terjadinya keributan antar pengunjung di Arena 9 ini. Dari Palembang, Firdaus iNews melaporkan. Seorang petani karet warga Desa Lembak, Kecamatan Lembak, Kabupaten Muara Enim ditemukan tewas dengan luka tembak di bagian leher. Motif penembakan karena pelaku dendam dengan korban. Heru, warga Dusun 3, Desa Lembak, Kecamatan Lembak, Kabupaten Muara Enim ditemukan warga tewas dengan luka tembak di bagian leher. Korban ditemukan warga di kebun karet Jalan Lintas Tapus saat akan pergi ke kebun untuk menyadap karet. Korban tewas usai ditembak Diki Destiana, saudara korban sendiri. Pelaku ditangkap polisi di rumahnya tanpa perlawanan. Diki Destiana menyatakan kejadian berawal saat dirinya menemui korban di kebun karet untuk menanyakan niat ingin menantangnya berkelahi Senin sekitar pukul 6:45 pagi. Namun korban langsung mengacungkan parang. Diki yang telah membawa senjata api angin dari rumah langsung menembak leher korban. Penjelasan yang kemarin yang nantang aku kemarin. Oh, sebelumnya ada masalah apa kau dengan Heru? Yasinan, Pak. Yang dengan Yasinan. Oh, Apa masalahnya? masalahnya hubungan dengan adikku. Jadi aku suruh diam, ya tak setuju dengan aku. Kapolsek Lembak, Ibtu Desi Ashari menyatakan penembakan terjadi karena pelaku memiliki dendam dengan korban. Korban tewas di tempat dengan satu tembakan. Status pelaku dan korban sebenarnya masih saudara ipar. Ya, saudara ipar. Namun mungkin terjadi selisih paham sehingga terjadi Dan akibat perbuatannya, pelaku terancam pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup. Dari Muara Enim, Beri Brima iNews melaporkan. Komentar akun Facebook seorang netizen yang diduga istri seorang aparatur sipil negara di Kabupaten Musirawas berbuntut panjang. Selain melakukan penghinaan terhadap kiai dan ulama Nahdlatul Ulama, pelaku juga melakukan hujatan atau hinaan kepada salah satu paslon pilkada di Kabupaten Musirawas.
Akun Facebook atas nama Nyimas Atikawati merupakan istri dari pejabat ASN di Kabupaten Musirawas dan membuat berang umat Islam khususnya warga NU terkait komentarnya di jejaring sosial Facebook yang menghina dan mengolok-olok kiai, ustadz dan santri Nahdlatul Ulama saat sedang berfoto dengan salah satu paslon Bupati Musirawas. Akibat celotehannya yang berisi ujaran kebencian tersebut, Ketua Pimpinan Cabang NU Kabupaten Musirawas bersama Ketua GP Ansor dan Badan Otonomi Nahdlatul Ulama mendatangi Mapolres Musirawas sekaligus untuk meredam kemarahan warga NU agar tidak terjadi konflik lebih besar. Pihaknya berharap dan mempercayai kepada pihak kepolisian menyelesaikan permasalahannya terkait dugaan ujaran kebencian agar situasi Kamtibnas di Kabupaten Musirawas tetap kondusif hingga di akhir jelang perhelatan akbar Pilkada Kabupaten Musirawas. Tidak terima karena kami juga sakit, karena tokoh paku bumi kami, sentral kami telah dihina. Dibutuhkan mediasi Kapolres dan nanti akan diagendakan permintaan maaf beliau di rumah beliau kepada seluruh pengurus NU dan lembaga NU. Kapolres Musirawas AKBP Efran Nedi menyatakan masih menyelidiki dugaan ujaran kebencian ini. Ya, untuk sementara ini mereka mempercayalah supaya ini tidak bertemuan agar Polres Musirawas memfasilitasi pertemuan ya, kedua belah pihak sehingga diharapkan nanti ada. Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Musirawas meminta agar pemilik akun Nyimas Atikawati meminta maaf secara terbuka dan tertulis yang dinilai telah menghina salah satu tokoh alim ulama. Berani mengambil resiko keluar